Meski sudah tiada, nama Gus Dur masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Perkataan atau ramalannya banyak yang terbukti. Pemilik nama lengkap Abdurrahman Wahid ini memang kerap berbicara ngeyel. Namun ternyata ada makna di balik perkataan Gus Dur, selalu menyampaikan pendapat atau prediksi apa yang akan terjadi dan terbukti selalu tepat dan benar. Gus Dur merupakan tokoh dari ulama yang mencintai negeri ini. Ketika menghadapi berbagai persoalan bangsa ini, Gus Dur cukup kocak sambil melontarkan "gitu aja kok repot". Sebagian orang menganggap bahwa sosok ulama karismatik ini kerap kali memberi pernyataan nyeleneh yang membuat orang mendengarnya tidak percaya dan hanya dianggap lucu-lucuan. Gus Dur pun dikenal dengan konsep humanisme dan pluralismenya sehingga rakyat Indonesia mencintainya. Kisah kesaktian Gus Dur mampu membaca dinamika yang bakal terjadi di negeri ini, termasuk ramalan-ramalannya yang jarang sekali meleset. Dari Soeharto lengser dari kursi presiden hingga Ahok jadi gubernur. Coba kita lihat beberapa bukti ramalan Gus Dur. Dikutip dari bangkapos.com, saat haul keempat, Gus Dur, Kiai Haji Bukhari Masyuri mengisahkan 11 bulan sebelum Soeharto lengser. Tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wes rasa ngrebuki kuwi, Pak Harto sedelo meneh jatuh." Sudah, tak usah bicara itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Sulit dibayangkan kala itu Soeharto bisa lengser. Asalnya, Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5, yang artinya didukung oleh kekuatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh kekuatan ekonomi, dan didukung oleh opini publik. Kemudian, saat haul Gus Dur ke-6, Luhut Binsar Panjaitan menceritakan suatu ketika ia bertemu Gus Dur, lalu bilang, "Pak Luhut, udahlah, gak usah berangkat jadi dubes. Anda tunggu saja, saya sebentar lagi jadi presiden." Luhut sempat bengong dan tak percaya omongan Gus Dur. Lalu Luhut menjawabnya, "Udahlah, udah, sesuka hati kamu lah." Tambah Luhut yang semakin tak percaya dengan omongan Gus Dur yang disambut tawa oleh khalayak ramai yang hadir di haul Gus Dur tersebut. Tentu Luhut tak berani membatalkan jadi dubes. Loh, kok nama Gus Dur sama Megawati udah mulai hitung-hitungan? Loh, kok Gus Dur namanya menang dan disambut dengan sorakan-sorakan dari pendukungnya? Gus Dur menang, Gus Dur menang. Loh, Gus Dur Presiden Republik Indonesia, saya nggak percaya, ungkap Luhut yang disambut tawa oleh khalayak di acara haul tersebut. Cerita Kiai Haji Said Akil Siroj saat acara tasyakuran sukses muktamar di PPGP Ansor. Saya tidak menceritakan ini sebelum muktamar nanti, dikira kampanye, kata Said. Bergural pada muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Said Akil yang bertugas sebagai ketua panitia pusat berniat mengajukan diri sebagai calon ketua umum. Gus Dur tidak setuju. Nanti sampean itu baru jadi ketua umum PBNU setelah umur 55 tahun, kata Gus Dur. Seperti ditirukan Said Akil, namun Said tetap maju dan akhirnya kalah bersaing dengan Kiai Haji Hashim Musadi pada muktamar ke-31 NU di Solo. Saat itu Said masih berusia 50 tahun dan ramalan jadi kenyataan. Said Akil terpilih pada muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Saat haul Gus Dur keempat di Cianjur, Jenderal Arman pun menceritakan, "Pak Taman nanti akan jadi Kapolda Metro, nanti lalu jadi Kapolri." Alhamdulillah, apa yang diucapkan beliau terlaksana betul, ujar Sutarman. Gus Dur meramalkan Jokowi akan jadi presiden. Gus Dur bersama sejumlah tokoh agama mengatakan pertemuan di Solo. Saat itu Husein Syifa berikan testimoni pada NU online. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari 2006. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Jejekake Soko Guru Nusantara, menegakkan kembali Soko Guru Nusantara.
untuk menyampaikan orasi pandangan-pandangannya dari berbagai perspektif, terutama dalam bidang politik, ujar Husain. Pada artikel tersebut, saat itu sebelum orasi, Gus Dur dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai, Bahlim, dan Jokowi. Saat itu baru sekitar 6 bulan jabat wali kota Solo. Bahlim menepuk pundak Gus Dur. "Jenengan harus jadi presiden lagi, Gus." "Boten ngeten, Mbah," jawab Gus Dur. "Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden." Saat itu Jokowi sebagai calon gubernur pun belum. Jokowi yang disebut namanya oleh Gus Dur hanya tersenyum. Dipikirnya hanya bercanda Gus Dur ini, tapi ternyata kini menjadi kenyataan. Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Gus Dur pun sempat ramalkan Ahok jadi gubernur. Hal itu dikatakan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. "Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus," ujar Ahok. Kala itu malah Gus Dur kasih semangat, "Ikut kampanye," ujar Ahok. Singkat cerita, akhirnya Ahok jadi gubernur DKI Jakarta. Terus bagaimana dengan ramalan Gus Dur tentang Prabowo jadi presiden? Gus Dur memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Mungkinkah terwujud pada pemilu 2024 nanti? Semuanya masih menjadi teka-teki, sebab pemilu masih akan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan lagi. Yang jelas, Prabowo Subianto sudah siap kembali turun gelanggang menghadapi pemilu 2024 mendatang, dengan didorong oleh partainya Gerindra yang siap untuk memenangkannya. Terlepas benar atau salah, namanya juga ramalan alias prediksi. Setiap orang memiliki pandangan dan prediksinya masing-masing. Yang jelas, ramalan Gus Dur memiliki korelasi yang cukup rasional. Sebab menurut Gus Dur, orang yang paling ikhlas pada rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto. Sangat mungkin Prabowo Subianto akan terpilih pada pemilu 2024 karena syarat dalam proses pencalonan presiden. Prabowo Subianto sudah dilengkapi dengan kendaraan politiknya, memiliki elektabilitas yang tak kalah jauh dari tokoh dan elit politik lainnya, sehingga potensi Prabowo untuk melanjutkan program dan kepemimpinan Jokowi di periode selanjutnya cukup terbuka lebar. Saat Prabowo melakukan kunjungan ke pondok pesantren di Tebu Ireng pada bulan Mei yang lalu, sekaligus beliau nyekar ke makam Gus Dur, silaturahmi Prabowo ke sejumlah pondok pesantren dan daerah-daerah Jawa Timur memang tidak lepas dari agenda politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Kehadiran Prabowo di Ponpes Tebu Ireng pun disambut baik oleh Gus Irfan dan sejumlah santri yang ingin bersuah foto dengan Prabowo. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan, "Pak Prabowo jadi presiden di usia senja, di usia tua, insya Allah 2024 nanti," ungkap Gus Irfan. Ramalan Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja, kita lihat dan tunggu saja bagaimana perkembangan politik nasional sampai detik ini dan perubahannya sampai pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.